Ini sangat menarik ya, Bung Rocky, cara pandang media negara tetangga kita, Singapura, yang melihat Indonesia itu melalui Prabowo, peran kepemimpinannya di dunia internasional mulai dipertimbangkan kembali gitu ya, setelah era Jokowi yang selalu absen, tepatnya bukan absen ya, selalu membolos dalam setiap sidang Majelis Umum di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan ini nggak main-main karena memang Trump yang akan segera dilantik tanggal 20 nanti di Amerika ini menunjukkan ini apa tipikal figur yang kuat. Begitu juga dengan Xi Jinping dan juga Putin. Jadi ini adalah eranya figur-figur yang sangat kuat meskipun kontroversial yang akan memimpin dunia. Tentu Presiden Prabowo harus siapkan satu formula untuk memenuhi harapan dari para pemimpin dunia bahwa Prabowo sebagai Presiden Indonesia bisa setanding atau sebetulnya setanding dengan Putin yang masih berkuasa di Rusia dan Xi Jinping yang mengendalikan suplai ekonomi dunia melalui kepemimpinan dia. Tetapi sekali lagi Indonesia harus ada di dalam satu konsep yang memungkinkan publik internasional menilai bahwa Indonesia tetap demokratis tuh. Beda dengan Cina yang otoriter. Indonesia harus tetap menghormati lingkungan. Beda dengan sikap-sikap yang eksploitatif yang menyebabkan pemanasan global di industri di Cina, atau sikap Rusia yang tetap berupaya untuk tampil sebagai superpower. Jadi konsep keadilan global, konsep kematangan bangsa ini akan dinilai berdasarkan reputasi Pak Prabowo di dalam mengolah isu lingkungan, isu demokrasi, dan isu keamanan global. Nah, itu yang sangat penting untuk dimulai dengan cara memastikan bahwa kabinet Prabowo itu akan dioperasikan berdasarkan 3 prinsip tadi. Itu mampu untuk menghidupkan elemen perdamaian di dalam global security, mampu untuk mempertahankan keadilan ekologi kendati Indonesia tetap memerlukan pertumbuhan yang berbasis ekstraktif industri, dan yang ketiga mampu untuk memberi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak akan masuk dalam jebakan otoritarianisme. Saya kira itu dasar-dasar pikiran yang akan jadi pertimbangan atau percakapan publik ketika hari-hari 100 hari Presiden Prabowo itu sudah bisa dilampaui, dan pelampauan itu juga akan ditagih publik apakah ada perampingan atau ada reshuffle, karena terbaca bahwa elemen-elemen atau unsur-unsur pengorganisasian kabinet ini masih berantakan, yaitu belum terlihat bahwa departemen teknis atau kementerian teknis itu sudah mampu menerjemahkan visi besar atau yang disebut 8 agenda pembangunan atau pemerintahan dari Presiden Prabowo. Jadi dalam detail itu juga kita ingin tahu apakah atau ingin lihat nanti menteri-menteri mana yang tidak punya kapasitas dan seharusnya sudah di reshuffle sebelum 100 hari, atau ya sebut aja pada saat 100 hari, sehingga orang mulai membayangkan ada satu pemerintahan kabinet yang sudah firm untuk beraksi di panggung dunia itu. Saya kira itu harapan yang diinginkan atau diindikasikan bisa dicapai melalui kepemimpinan yang betul-betul sudah final tuh. Dan sekarang kita masih lihat bahwa masih ada banyak compang-camping dalam kabinet Presiden Prabowo hari-hari ini.